Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Saat ini saya bersama siswa-siswi kelas 4 akan mempelajari pembelajaran agama Katolik. Hai anak-anak. Hai. Bagaimana, sehat? Sehat, Bu. Baik anak-anak, silakan kalian masuk ke dalam kelas. Pagi anak-anak. Bagaimana, sehat? Sehat, Bu. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang aku pribadi yang unik. Sebagai umat beriman, mari kita memulai pelajaran kita itu dengan doa. Saya persilahkan untuk berdiri. Silakan berdiri. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Sekarang ini kami ingin memulai pelajaran kami tentang aku pribadi yang unik. Kami mohon hadirlah Engkau bersama kami, sehingga pelajaran kami dapat berguna bagi kehidupan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum mulai pembelajaran kita, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Bagaimana ketua kelas? Apakah teman-temannya hadir semua? Hadir semua, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan pemantik untuk mengukur sejauh mana keaktifan kalian dalam pembelajaran ini. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kalian yang wajahnya mirip dengan wajah bapak atau mamanya? Ya, ternyata semuanya mirip. Silakan anak James. Wajah saya mirip dengan Bapak. Tetapi saya dengan Bapak tidak persis sama. Ya, jadi menurut teman kita James bahwa wajahnya mirip dengan ayahnya, tetapi wajahnya walaupun mirip tapi tidak persis sama dengan wajah dari bapaknya. Itu namanya pribadi yang unik. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu karena telah dilahirkan sebagai pribadi yang unik? Silakan anak Sula. Sikap yang saya lakukan karena dilahirkan sebagai pribadi yang unik adalah bersyukur dengan menerima diri apa adanya. Ya, terima kasih kepada anak Sula karena telah menjawabnya dengan baik. Tepuk tangan kepada anak Sula. Jadi, sikap kita yang harus kita lakukan karena kita sudah dilahirkan sebagai pribadi yang unik, bahwa kita harus bersyukur dengan cara menerima diri apa adanya, baik dilahirkan sebagai perempuan maupun dilahirkan sebagai laki-laki. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenal dan menerima diri sebagai pribadi yang unik sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, untuk menjawab tujuan pembelajaran ini, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama,
berbeda. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Contohnya, bentuk wajah kita berbeda dengan wajah orang lain. Selain itu juga bentuk mata kita berbeda dengan orang lain. Yang kedua, keunikan dari kemampuan atau bakat. Setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati. Kita memiliki semua kemampuan itu secara unik. Misalnya, ada di antara kalian, ia hanya pandai dalam bidang matematika, tetapi ia tidak pandai dalam bermain musik. Itu namanya pribadi yang unik. Yang ketiga, keunikan sifat atau karakter. Setiap kita memiliki sifat yang baik, sifat yang ramah, sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Dalam sifat ramah pun, misalnya, setiap orang masih memiliki keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Contohnya, si Vindi, ia ramah, sabar, tetapi temannya si Ica, ia memang ramah, sabar, tetapi ia memiliki sifat yang ceroboh. Itu namanya keunikan dari sifat karakter. Yang berikut, keunikan dari pengalaman hidup. Setiap orang mempunyai pengalaman yang unik. Pengalaman seseorang tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dari orang tua yang berbeda. Contohnya, ada di antara kita yang lahir dari orang tua yang kaya, tetapi ada di antara kita lahir dari orang tua yang miskin. Itu namanya keunikan dari segi pengalaman hidup. Untuk mendalami lagi materi yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, silahkan kamu mengerjakan beberapa pertanyaan ini. Sebelum kamu kerja pertanyaan ini, Ibu bagikan kamu ke dalam 4 kelompok diskusi. Kelompok yang pertama, kelompok mawar. Kelompok yang kedua, kelompok matahari. Kelompok yang ketiga, kelompok bulan. Kelompok yang keempat, namanya kelompok melati. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Anak-anak sudah mengerjakan? Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada kelompok melati untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik teman-teman, menurut hasil kerja kelompok kami, 1. Apa yang diceritakan dalam kitab suci, yang diceritakan dalam teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Terima kasih kepada kelompok melati. Mari kita tepuk tangan. Untuk memahami materi ini lebih dalam lagi, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab suci. Apakah anak-anak tadi membawa kitab suci? Silakan buka kitab suci dari teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca bersama-sama. Berimanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah kita bersama-sama membaca teks kitab suci, mari kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Saya bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan di dalam
Ya, tepuk tangan untuk kelompok matahari. Baik anak-anak, setiap orang memiliki pribadi yang unik karena perasaan, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan yang selama ini mempengaruhinya. Sifat dan karakter tidak dibangun secara instan atau cepat, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Oleh karena itu, kita sebagai manusia merupakan pribadi yang unik. Keunikan-keunikan yang ada pada diri kita manusia terjadi pada beberapa aspek. Yang pertama, keunikan dari segi fisik atau dari segi jasmani. Yang kedua, keunikan dari segi kemampuan atau bakat. Yang berikut, keunikan dari sifat atau karakter. Yang berikut, keunikan pengalaman hidup. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Walaupun kita memiliki keunikan yang berbeda-beda, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis. Tetapi manusia laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Baik anak-anak, setelah kita mendalami pelajaran hari ini tentang aku pribadi yang unik, pada kesempatan ini Ibu persilahkan kalian untuk merefleksikan diri. Dan pertanyaan refleksinya ini bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk merefleksikan di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan refleksinya, sudahkah saya melakukan sikap yang menerima diri karena sudah terlahir sebagai laki-laki atau perempuan? Anak-anak sekalian, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Coba kalian tulis tugasnya. Tugasnya, buatlah doa syukur kepada Tuhan karena sudah dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Minggu depan kalian kumpulkan tugas itu untuk Ibu memberikan nilai. Anak-anak, pembelajaran kita tentang aku pribadi yang unik pada hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.